Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan 35 proyek hilirisasi dengan nilai sekitar 123,8 miliar US dollar. Jadi kita lagi siapkan. Indonesia percepat hilirisasi. 35 proyek besar bernilai 123,8 miliar US dollar siap ubah nasib bangsa. Indonesia semakin agresif dalam mendorong hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat ekonomi nasional. Pemerintah melalui Satuan Tugas Mempercepat Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional menawarkan 35 proyek hilirisasi dengan total investasi yang fantastis mencapai 123,8 miliar US dollar atau sekitar 2.000 triliun rupiah. Satgas sudah mengidentifikasi dan menyiapkan ada 35 proyek dengan nilai sekitar 123,8 miliar US dollar. Ini kita lagi siapkan dan juga lagi konsolidasikan dengan kementerian lembaga. Langkah ini merupakan bagian strategi besar untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan mendorong industrialisasi di dalam negeri. Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup sektor mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, serta oleokimia di sektor pertanian. Dengan investasi masif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan negara, serta menjadikan Indonesia sebagai pusat industri manufaktur dan energi di kawasan. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan hilirisasi sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri ESDM, dengan beberapa menteri lain dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hilirisasi. Karena ini adalah kunci Indonesia menjadi kekuatan industri global. Langkah ini bukan sekedar wacana saja. Dalam keterangan pers terbaru pada 3 Maret 2025, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah telah menetapkan tahap pertama hilirisasi dengan target investasi 618 miliar US dollar hingga 2025. Dari jumlah tersebut, 21 proyek pertama senilai 40 miliar US dollar sudah dipersiapkan. Kami baru selesai rapat bersama Bapak Presiden dengan seluruh anggota Satgas Hilirisasi yang terdiri dari beberapa kementerian dan juga ada Panglima, Pak Menan dan Pak Kapolri, di mana kami telah memutuskan tahap pertama hilirisasi yang ditargetkan kurang lebih sekitar 618 miliar US dollar untuk di tahun 2025 yang tadi kami paparkan kurang lebih sekitar 21 proyek pada tahap pertama yang total investasinya kurang lebih sekitar 40 miliar US dollar. Dan tadi kita sudah melakukan pembahasan secara detail, termasuk di dalamnya adalah nama-nama proyek investasi apa aja yang kita lakukan. Yang pertama, kita akan membangun storage minyak untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan Perpres itu harus menambah 30 hari. Dan itu kita akan bangun di salah satu alternatifnya dari Pulau Nipa. Yang kedua, kita juga akan membangun refinery yang insya Allah kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 500.000 barel.
ini salah satu yang terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik. Yang kedua, kita juga akan membangun DME yang berbahan baku daripada batu bara low kalori sebagai substitusi daripada LPG. Ini kita akan lakukan agar betul-betul produknya bisa dipasarkan dalam negeri sebagai substitusi impor. Yang lain-lain saya pikir teman-teman termasuk dalamnya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah pada proses tembaga, kemudian di nikel dan juga boksit untuk sampai dengan alumina. Kemudian di sektor pertanian, di sektor perikanan juga masuk tadi, termasuk di sektor kehutanan. Menteri Bahlil juga menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi bergantung pada investor asing seperti sebelumnya. Jika dulu proyek DME sempat gagal karena investor asing mundur, kali ini seluruh pendanaan berasal dari pemerintah dan swasta nasional, sedangkan pihak asing hanya menyuplai teknologi. Saya ingin menjelaskan bahwa tahun-tahun sebelumnya DME ini sudah pernah kita lakukan dan bahkan sudah pernah melakukan groundbreaking. Tapi waktu itu investornya dari air product itu kemudian mundur. Tapi kemudian ada juga investor yang menawarkan dari China, tapi juga tidak mampu diimplementasikan. Sekarang kita tidak butuh investor. Negara semua lewat kebijakan Bapak Presiden memanfaatkan resource dalam negeri. Yang kita butuh mereka adalah teknologinya. Jadi hari ini teknologi yang kita butuh, uangnya, capex-nya semua dari pemerintah dan dari swasta nasional, kemudian bahan bakunya dari kita, off-taker-nya pun dari kita. Hilirisasi bukan sekedar kebijakan ekonomi. Ini adalah perjuangan panjang agar Indonesia tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi menjadi negara yang berdaulat atas sumber dayanya sendiri. Dengan 35 proyek strategis yang telah dirancang dan 21 proyek tahap pertama yang mulai berjalan, ini adalah bukti bahwa Indonesia serius membangun masa depan yang lebih kuat. Kita sudah terlalu lama hanya menjadi penyedia bahan mentah, sementara negara lain yang menikmati nilai tambahnya. Namun kini, dengan membangun industri pengolahan sendiri, kita tidak hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Ini bukan hanya tentang ekonomi, tapi juga tentang harga diri sebagai bangsa yang besar. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hilirisasi. Ini adalah kunci agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga produsen yang mengendalikan rantai pasok industri dunia. Dengan langkah ini, kita tidak hanya membangun pabrik dan industri, tetapi juga membangun masa depan generasi mendatang. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit. See you on the next video.